Oke, gua saranin teman-teman yang mau berangkat ke Jepang itu lebih prepare atau lebih banyakin ke bumbu-bumbu seperti bumbu racik, masako. Untuk saus juga ini uang kemasan 1 kilo. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sagagak Channel. Oke, di video kali ini gue mau nge-share tentang barang-barang bawaan gue sebelum berangkat ke Jepang. Apa saja sih yang boleh dibawa ke Jepang dan apa saja sih yang tidak boleh dibawa ke Jepang. Oke, berikut adalah barang-barang bawaan gue yang berada di dalam koper dan tas. Tas juga sebenarnya masih ada satu lagi. Jadi gue bawa koper 1 dan tas 2. Oke, langsung aja disimak apa saja sih barang bawaan gue yang akan dibawa ke Jepang. Simak terus videonya. Oke, ini barang-barang bawaan gua guys. Di sini ada satu koper dan ada tas kecil dan tas besar. Nah, di dalam koper ini yang banyak gua bawa adalah bumbu-bumbu. Oke, yang pertama di sini adalah obat-obatan, ada Panadol, ada Promax, ada obat mata, ada Neurimasil. Ini ada Diapet juga. Pokoknya diisi obat-obatan sesuai dengan kebutuhan ya guys. Sini ada hot cream juga. Ini tempat obat-obatan. Dan langsung kita buka aja yang sebelah sini. Oke, di sebelah sini ada tepung-tepungan, ada mie, ada bon cabe, ada susu, ada kopi. Yang pertama ada kopi. Di sini buat ngopi, kopi dari Indonesia. Sebenarnya kopi di Jepang itu banyak dan hampir sama kayak di Indonesia, cuman buat iseng-iseng aja gue bawa kopi sedikit ya, cuma satu renceng gue bawa. Terus di sini juga ada mie juga, bawa mie secukupnya aja. Sebenarnya di Jepang juga jual mie ya guys ya, ada yang jual mie tapi harganya itu rata-rata di atas 10.000 untuk satu piece mie. Jadi gue saranin teman-teman bawa mie secukupnya buat kedatangan awal kita di Jepang. Terus di sini juga ada bon cabe juga, ya kan? Bon cabe juga masih ada di dalam, banyak. Terus di sini juga ada susu juga kan? Susu ini gue bawa bukan untuk diminum guys, tapi buat toppingan buat roti. Makan roti pakai susu, tinggal diolesin aja di atas rotinya, dan setelah itu dimakan rotinya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah bumbu-bumbu. Ada bumbu rendang, bumbu soto, banyak ya, ada bumbu racik juga, bumbu racik ayam goreng, bumbu racik nasi goreng. Oke, gua saranin teman-teman yang mau berangkat ke Jepang itu lebih prepare atau lebih banyakin ke bumbu-bumbu seperti bumbu racik, masako, segala macam bumbu racik lah, pokoknya dibawa saja karena di sini tuh sangat mahal ya di Jepang. Oke, yang selanjutnya ada Pepsodent, odol ya, ada odol. Gue bawa 3 odol buat jaga-jaga aja karena awal kedatangan di Jepang itu sangat mahal ya. Odol juga di atas 20.000 atau 30 ribuan untuk satu piece-nya ini, tergantung merek ya. Oke, di sini gue juga bawa sambal-sambelan, sambal ulek. Sebenarnya gue bawa banyak ini sambalnya. Lihat di sini ada berapa piece, banyak sekali sambal karena di Jepang itu jarang ada bumbu-bumbu pedas, apalagi sambal itu nggak ada ya, karena mayoritas orang Jepang itu tidak suka makanan yang pedas-pedas. Sebisa mungkin bawa yang banyak ya guys. Ini ada obat keselip, terus ada ladaku juga kan, terus ada sambal belibis. Ini saus belibis ya, 1 kilo ini gue bawa 2. Terserah teman-teman mau bawa banyak, malah lebih bagus karena di sini tuh jarang ada makanan pedas ya. Oke, selanjutnya ada Rexona ya kan, Rexona, ada fresh care juga. Terus ini ada cemilan juga. Rencana sih ini cemilan gue kasih buat orang Jepang ya, buat oleh-oleh dari Indonesia. Nggak usah yang mahal-mahal, yang murah aja juga mereka sudah senang kan.
Jadi orang Jepang itu tidak menilai pemberian dari harganya, melainkan dari niat kita saja itu sudah membuat mereka senang. Sebenarnya ada beberapa piece oleh-oleh untuk orang Jepang. Terus ada juga tepung bumbu serbaguna. Sebenarnya juga di sini juga banyak di Jepang itu tepung bumbu seperti ini yang crispy kayak gitu, banyak. Cuman harganya lebih murah di Indonesia jauh, makanya gue bawa ini 2 piece ya, 2 renteng. Kalau nanti suatu saat pengen bikin ayam goreng fried chicken ya, jadi gue bisa pakai ini. Terus ini juga cemilan buat gue nyemil, gue bawa sedikit aja. Oke, ini sisanya ini bumbu-bumbu atau sambal terasi ya. Di sini juga ada beberapa titipan dari temen yang mereka nitip buat bawain bumbu-bumbu juga. Oke, untuk kopernya segini aja isinya. Ini juga cemilan juga guys, ya kan. Terus kita ke sesi selanjutnya. Ini sesi selanjutnya juga sama ya, isinya kurang lebih ada sambal ulek, ya kan, sambal terasi, terus ada bon cabe juga, terus ada bumbu-bumbuan seperti yang tadi di sesi yang pertama. Ini ada bumbu racik, terus ada bumbu ini juga guys, ketumbar. Ini gue beli online. Ada black pepper juga. Nah, di sini gue bawa bumbu yang cabai ini banyak ya. Bawa banyak karena di sini cabai itu jarang ada, dan kalau ada juga lumayan harganya ya, lumayan mahal. Ini gue beli satu sekitar 5.000 aja, murah ya, 5.000. Nanti buat bikin sambal balado, telur balado, ayam balado, atau apapun itu yang pedas-pedas, karena mayoritas lidah orang Indonesia itu lebih suka makanan pedas ya, berbanding terbalik dengan mayoritas orang Jepang yang tidak suka pedas. Oke, di sini juga ada sambal lagi kan, sambal belibis juga ada, terus ada kecap juga. Terus ini juga ada bumbu-bumbuan kayak bumbu balado kan. Ada masako juga ya guys, masako atau roiko. Dan ini obat-obatan yang paling penting menurut gua adalah tolak angin. Jadi gua bawa tolak angin banyak karena memang selalu diminum ya. Kalau badan lagi nggak enak, lagi masuk angin kan, nggak ada yang ngerokin, ya lebih baik minum tolak angin. Oke, terus juga ada yang seperti tadi gue bilang, ini oleh-oleh buat orang Jepang ya. Jadi oleh-oleh buat orang Jepang ini seadanya aja, seperti kue-kue yang nggak ada di Jepang kayak Nexstar, terus kayak bembeng gitu kan, kayak kalpa. Nah, seperti ini aja. Nanti tinggal dikasih, diletakin di ruang makan, tempat istirahat. Silahkan yang mau ngambil, yang mau makan tinggal dimakan. Kebetulan di tempat gue sendiri orangnya juga nggak banyak ya, ada sekitar 15 orang. Jadi gue kasih seperti ini, diambil mereka satu-satu dan dimakan, dicobain, itu juga mereka sudah senang kalau menurut gue ya. Tidak usah yang mahal-mahal, seadanya aja. Oke, seperti ini guys isi dari koper gue. Terus di sini juga ada tas ya. Tas ini isinya adalah pakaian. Gue bawa pakaian 2 tel, peralatan buat beribadah gitu kan, kayak ada sajadah, sarung, peci, baju koko dan lain-lain di sini. Terus juga gue bawa tas kecil ini guys. Tas kecil ini isinya obat-obatan, yang mana obat-obatan ini bakalan menemani perjalanan gue berada di pesawat. Kalau untuk yang ada penyakit gitu kan, kayak asam lambung kayak gua yang harus minum obat dulu sebelum makan dan bisa ditaruh di situ. Jadi sebelum kita makan di pesawat kita minum dulu obatnya.
ya obat-obat kecil aja dengan jumlah yang sedikit, kayak tolak angin, kayak satu piece ini satu ya, bukan satu saset ya, bukan satu kayak gini, satu atau dua. Terus kayak Milanta juga di situ, Promax di situ, obat pusing atau sakit kepala juga di situ. Terus juga ada deodoran juga di situ, dan juga dokumen-dokumen serta benda berharga lainnya. Dokumen-dokumen seperti paspor, kayak boarding pass kita taruh di situ. Terus juga kayak ada dompet, benda berharga seperti dompet, KTP segala macam, dan isinya duit juga. Jadi gua taruh situ semua. Oke, mungkin cukup segini aja guys barang-barang bawaan gua, sedikit ya. Ini barang bawaan ini gua timbang beratnya ada 22,5 kilogram. Berikut kopernya ya. Jadi gua timbang pakai ini guys, alat timbang manual. Jadi tinggal direkatkan atau diikatkan atau dikaitkan ke koper. Setelah itu kopernya diangkat, nanti di sini timbul angkanya berapa. Jadi mungkin untuk tips dari gua, pertama ya, barang-barang bawaan itu seperti koper itu harus sesuai dengan ketentuan maskapai. Nah, tentunya setiap maskapai itu ketentuannya berbeda-beda. Ada yang beratnya maksimal satu koper itu 20 kilo, 23 kilo, 25 kilo itu ada. Contohnya kalau untuk Garuda itu satu koper ini beratnya harus 23 kilo. Maskapai Cathay Pacific sama 23 kilo. Untuk Singapore Airlines itu kurang lebih ada yang 20 kilo, ada yang 25 kilo, dan sebagainya. Jadi sebelum drop bagasi ini harus ditimbang dulu. Nah, kalau bisa sebelum pengecekan koper ini kita harus nimbang dulu sendiri ya. Karena kalau misalkan barang bawaan kita berlebih sekilo atau umpamanya 2 kilo gitu, itu tidak ada kompromi dari mereka dan kita dikenakan denda. Pilihannya itu ada dua. Yang pertama itu kita kena denda, dan yang kedua itu barang bawaan kita diambil atau disita sesuai dengan berat koper maskapai ya yang ditentukan. Oke, jadi alat timbangan ini sangat guna ya, sangat bermanfaat. Jadi ya terserah mau yang seperti ini atau yang timbakan diinjak, itu tidak masalah. Oke, untuk peraturan barang bawaan ya, apa saja sih yang boleh dimasukin ke kabin atau ke dalam tas, apa saja sih yang boleh dimasukkan ke dalam koper, seperti ini. Oke, bakalan gua share di sini ya. Untuk pertama, yang barang yang tidak boleh dimasukkan ke dalam tas ini adalah benda-benda cair. Benda-benda cair itu dalam artian seperti sampo, terus kayak sambal-sambal kayak gini, atau kecap, atau sambal seperti ini tidak boleh dimasukkan ke dalam tas ya, karena ini adalah barang cair. Karena peraturan di maskapai itu sendiri rata-rata untuk barang-barang bawaan seperti barang cair ini hanya boleh masuk ke dalam kabin pesawat itu kurang lebih 100 ml. 100 mili ya, itu sangat sedikit sekali 100 mili. Jadi kalau misalkan ada barang cair, lebih baik dimasukkan ke koper. Karena di koper ini sendiri, barang-barang cair ini batasannya 5 liter ya, sangat banyak. Jadi silahkan dibawa ke dalam bagasi pesawat. Oke guys, jadi itu tadi barang-barang bawaan yang gua bawa ke Jepang ya. Oke, di situ ada bumbu-bumbu yang banyak gue bawa, itu seperti bumbu-bumbu racik soto, bumbu racik ayam goreng, bumbu racik ikan goreng, bumbu racik tempe goreng, bumbu racik rendang, segala macam bumbu racik gue banyak yang gue bawa untuk dimasak di Jepang ya. Ada juga obat-obatan ya kan, seperti Panadol, tolak angin, terus ada juga obat diare, ada juga obat Promax, ada juga Milanta, ada juga obat buat pegel-pegel seperti Neoremasil, terus pil kita ya, pokoknya sesuaikan sendiri dengan kebutuhan teman-teman ya. Terus tidak lupa juga tadi ada cabai-cabai juga kan, cabai olahan itu seperti kayak bumbu balado, terus ada cabai-cabai seperti ini guys yang banyak gua bawa. Karena di Jepang itu sangat langka ya, untuk makanan-makanan atau bumbu-bumbu pedas itu sangat langka, dikarenakan orang Jepang sendiri itu tidak suka dengan makanan-makanan yang pedas, berbanding terbalik dengan orang Indonesia ya, yang sangat suka sekali dengan makanan-makanan pedas. Jangan lupa dibawa yang banyak, sebanyak-banyaknya ya.
karena di sini bakalan sangat dipakai. Ada juga sih yang menjual makanan-makanan pedas atau bumbu-bumbu pedas gitu, tapi harganya relatif mahal ya dibandingkan dengan harga di Indonesia. Oke, ada juga tadi gue bawa saus ya, saus Belibis. Oke, saus Belibis seperti ini gue bawa. Ada 2 piece ya, untuk ukuran berat 1 kilo per piece-nya. Itu buat stok ya. Kalau misalkan gue mau masak mie kan bisa pakai saus gitu kan, atau buat masak-masak yang lainnya gitu kan. Sangat bermanfaat menurut gue kan. Terus udah gitu juga gue bawa tepung-tepungan, ada susu juga kan, terus ada juga kopi gue bawa. Ya pokoknya intinya disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman suka makanan pedas ya bawalah bumbu-bumbu atau cabai-cabai gitu kan yang sudah diolah, bawa yang banyak ke Jepang. Terus juga jangan lupa bawa mie untuk pertama kali kita berangkat di Jepang kan, karena kita kan di Jepang itu tidak langsung gajian ya, melainkan kerja dulu. Terus juga bawa uang yang cukup ya kan. Ya kalau untuk referensi gua sendiri bawalah sekitar 3-5 juta, itu sudah cukup menurut gua ya. Kalau teman-teman mau bawa yang lebih juga nggak masalah, sesuaikan dengan kebutuhan atau finansial budget dari teman-teman sendiri. Oke, terus untuk selanjutnya barang-barang yang tidak boleh dibawa ya ke dalam koper atau bagasi pesawat, itu diantaranya adalah barang-barang yang mudah terbakar, barang-barang senjata tajam seperti pisau, gunting, dan lain sebagainya. Terus barang-barang seperti baterai atau power bank itu tidak boleh atau tidak direkomendasikan untuk dibawa ke dalam bagasi pesawat atau ke dalam koper ya. Nah kalau misalkan teman-teman mau bawa power bank, itu teman-teman bisa menaruh power bank itu di dalam tas ya, atau di dalam kabin pesawat seperti ini, taruh di tas saja. Dan untuk kapasitas power banknya sendiri itu jangan terlalu besar ya, ya maksimal 10.000 lah kalau untuk kapasitasnya. Terus juga jangan membawa daging-daging olahan ya, makanan olahan itu jangan dibawa, seperti rendang, seperti abon, seperti daging-daging olahan lah pokoknya, atau buah itu tidak boleh dibawa ke dalam pesawat ya, ke dalam bagasi atau ke dalam kabin. Karena kalau misalkan ketahuan, kita di sana ada 2 pilihan ya. Yang pertama itu disita, yang kedua itu kita bayar denda. Udah disita dibayar denda juga kan, itu sangat-sangat tidak rekomen, karena dendanya sendiri itu juga sangat mahal ya. Daripada kita buang-buang duit, ya mendingan kita ikutin aja aturan-aturan dari maskapai tersebut atau peraturan barang yang tidak boleh dibawa dalam pesawat ya. Di sana juga ada anjing pelacak ya. Tadi di Jepang sendiri pas gua datang, pas mau ngambil koper, jadi di sana ada anjing pelacak yang bertugas untuk melacak ya barang-barang bawaan kita di dalam koper itu, dan barang-barang bawaan kita di dalam tas atau kabin pesawat itu dicek, diindus-indus sama anjingnya itu. Kalau misalkan dirasa ada yang aneh atau ada yang janggal dengan barang bawaan kita, nah barang-barang kita itu dipisahkan, selanjutnya diperiksa sama staf bandara, diobrak-abrik itu kopernya kan, terus tas kita juga diobrak-abrik. Kalau misalkan ketemu barangnya, itu barangnya tersebut bakalan diambil atau kena denda ya. Jadi lebih baik ikutin aturan pesawat. Oke, mungkin segitu aja referensi barang bawaan gua ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan di like, di share, dan di komen ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis ya. Sekali lagi, karena subscribe itu gratis dan tidak membuat teman-teman rugi. Oke, sekian videonya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.